Shalom, selamat pagi Ibu Diana dan juga teman-teman. Perkenalkan saya Nelce Naomi Adhabu dengan NIM 21716500092. Saya dari pengantar ilmu hukum kelas B, kelompok 7. Saya akan membacakan ringkasan rangkuman yang sudah saya buat bersama dengan teman-teman kelompok saya. Dalam pemaparan kali ini saya akan memaparkan buku dari R. Suroso yang berisi pengertian hukum, tugas, dan tujuan hukum, dan masih banyak lagi yang akan saya paparkan. Pengertian hukum. Hukum ditemukan suatu definisi yang sungguh dapat memadai kenyataan. Sejarah hukum memberikan definisi tentang perbedaan pandangan dan menurut seleranya masing-masing. Kesukaran dalam membuat definisi hukum disebabkan ada dua jenis. Yang pertama karena luasnya lapangan hukum, dan yang kedua untuk meninjau hukum dari berbagai sudut seperti filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Sasaran dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga hukum akan berubah-ubah pula. Lili Rashid mengemukakan bahwa hukum itu banyak seginya, tidak mungkin dapat dituangkan hanya ke dalam kalimat saja. Yang dimaksud hukum itu adalah semua peraturan yang berisi perintah atau larangan dan harus ditaati oleh masyarakat, dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar. Sanksi ini adalah ganjaran ataupun suatu hukum yang diberikan negara melalui petugas-petugasnya. Dasar-dasar ilmu hukum. Yang pertama, Plato. Plato adalah sistem peraturan yang teratur dan disusun baik, mengikat masyarakat. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. Yang kedua, Austirin. Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal di suatu masyarakat, mengatur tata tertib didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. Yang ketiga, E.M. Myers. Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan dirujuk pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Dan yang terakhir, S.M. Amin. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Tugas dan tujuan hukum. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial itu adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Tugas hukum ini merupakan konsepsi Dwi Tunggal yang biasanya terdapat dalam perumusan kaidah hukum. Misalnya pasal 338 KUHP dengan rumusan barang siapa dengan sengaja merampasnya orang lain diancam pembunuhan adalah memberikan nilai kepastian hukum. Selanjutnya, jika hukum itu dipandang fungsional, ia terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi berlangsungnya kehidupan sosial. Misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya, hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Fungsi hukum. Hukum bekerja dengan cara memencangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang lain dan serta orang dalam masyarakat. Fungsi hukum adalah menertibkan pengaturan pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah yang timbul. Berdasarkan fungsi hukum ada 4. Yang pertama, memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku. Yang kedua, pengawasan dan pengadilan sosial. Yang ketiga, penyelesaian sengketa, dan yang terakhir, rekayasa sosial. Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku yang menyiratkan sebagai perilaku atau diharapkan diwujudnya oleh masyarakat. Pengertian tata hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang diatur sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkan untuk peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya seperti hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain. Hukum keluarga berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang
yang telah dibuat peraturannya. Sejarah dan atau hukum yang ada di Indonesia. Sejarah adalah suatu cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal sebagai sebutan legenda, kisah hikayat, dan lain sebagainya yang kebenarannya belum tentu tanpa bukti sebagai suatu penelitian. Bab 2, hukum kaidah sosial lainnya. Hukum sebagai kaidah, hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun di dalam suatu sistem yang tersusun dengan sengaja yang sesuai dengan pembidangnya. Jenis-jenis kaidah dan tujuan. Kaidah sosial merupakan perumusan suatu pandangan mengenai pandangan atau perilaku sikap yang dilakukannya. Jenis-jenis kaidah. Kaidah dengan aspek kehidupan pribadi dibagi atas kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi dibagi atas kaidah sopan santun atau adat, dan kaidah hukum. Kaidah kepercayaan atau keagamaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Kaidah ini sumbernya berasal dari Tuhan melalui para nabi. Kaidah ini juga tidak hanya mengatur hubungan antara manusia, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sifat dan isi kaidah hukum. Kaidah hukum bersifat fakultatif atau mengatur, menunjukkan bahwa dalam suatu keadaan konker dapat sampai oleh para pihak melalui perjanjian. Esensial kaidah hukum adalah membatasi atau mematoki, bukan memaksa. Sebab hukum sebagai kaidah merupakan pedoman atau patokan tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap, tindak, atau berperilaku dalam hukum. Penyimpangan terhadap kaidah hukum. Penyimpangan terhadap kaidah hukum pada umumnya dikenakan tindakan hukum berupa sanksi atau ancaman hukuman. Penyimpangan yang demikian itu disebut dengan penyelewengan, yaitu penyimpangan terhadap kaidah hukum tanpa adanya dasar yang sah. Bab 3, istilah-istilah dalam ilmu hukum. A. Subjek hukum. Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, dengan tidak memandang agama ataupun kebudayaannya, adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain sebagainya. Contohnya seperti sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Selanjutnya ada lembaga hukum. Istilah lembaga hukum merupakan terjemahan yang langsung dari istilah asing. Law institutions. Lembaga hukum ini menurut Theo E. Rohmi ada lembaga yang digunakan oleh warga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para warga dan merupakan alat untuk tindakan balasan bagi setiap orang yang menyalahgunakannya. Dan dari aturan yang ada pada lembaga lain pada masyarakat, badan hukum yang dimaksud tadi contohnya seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan advokat. Selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia dan badan hukum, dan dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum. Karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum, contohnya Ahmad dan Ali mengadakan sewa tanah. Tanah di sini adalah objek hukum. Biasanya objek hukum itu adalah benda atau zat dan yang dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Adapun benda dalam arti sempit adalah benda yang dapat dilihat. Menurut pasal 503 KUHP Perdata, bahwa benda itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan pencairan, contohnya seperti buku, rumah, tanah, meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda tidak berwujud, yaitu hak, contoh hak cipta atau hak atas hak merek dan sebagainya. Asas hukum. Di dalam pembentukan hidup bersama yang baik dituntut pertimbangan yang tentang asas-asas atau dasar bentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dan pembentukan undang-undang dan interupsi undang-undang tersebut.
Peristiwa hukum di dalam ilmu hukum, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Isi hak dan kewajiban itu ditentukan oleh aturan hukum. Dengan demikian, peristiwa hukum adalah peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Sojono Dirosjoworo pernah mengatakan bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Jadi peristiwa hukum sesungguhnya dijumpai rumusan kaidah hukum. Contohnya peristiwa hukum dapat diuraikan sebagai berikut. A dan B mengadakan jual beli barang. Peristiwa ini merupakan peristiwa hukum yang diatur dalam pasal 145 KUHP Perdata yang berbunyi jual beli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di dalam bahasa Belanda dipergunakan dengan istilah subjektif recht. Untuk hak dan objektif recht untuk hukum, objektif recht adalah hukum dalam suatu negara yang pada umumnya dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hubungan hukum itu terdiri atas ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Yang berikutnya, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lainnya. Hukum itu mempunyai dua segi, yaitu segi kekuasaan dan segi kewenangan atau hak. Dari segi kewajiban, hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum seperti tercantum dalam pasal 145 KUHP Perdata tentang perikatan yang timbul akibat adanya suatu perjanjian. Contohnya seperti A menjual tanah kepada B. Perjanjian ini menimbulkan hubungan antara A dan B yang diatur oleh hukum. A wajib menyerahkan tanah kepada B dan B wajib membayar harga tanah kepada A serta berhak meminta tanah kepada A. Seandainya salah satu pihak tidak mengindahkan kewajiban, maka pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan kepada pengadilan dan hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan A dan B yang diatur oleh hukum tersebut diamankan hubungan hukum atau rights breaking. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Contohnya seperti timbulnya hak dan kewajiban si pembeli dan si penjual tanah merupakan akibat dari perbuatan hukum. Jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli. Dihukumnya seorang pembunuh adalah akibat hukum dari perbuatan pembunuhan tersebut, yakni menghilangkan jiwa orang lain. Bab 4, sumber hukum dan bahan hukum. Pengertian dan berbagai sumber hukum. Istilah sumber hukum mempunyai banyak arti tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Untuk seorang ahli sejarah, sumber hukum mempunyai arti yang berbeda dari pendapat seorang ahli sosiologi. Untuk mengetahui sumber hukum terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana sumber hukum itu dilihat, sehingga sampai L.J. Van Alpedun menyatakan bahwa perkataan sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat dari arti formal. Maksud segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Yang berikutnya, bahan-bahan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah bahan terdapat beberapa arti, yaitu sesuatu yang menjadi sebab, misalnya bahan tertawaan, barang yang akan dibuat menjadi barang lain, misalnya bahan baku, barang yang akan dipakai, misalnya barang bukti. Bab 5, aliran-aliran hukum dan pembagian hukum. Aliran-aliran hukum dalam praktik peradilan. Terdapat beberapa aliran hukum yang mempunyai pengaruh luas bagi pengelolaan hukum dan proses peradilan. Aliran hukum yang dimaksud adalah yang pertama, aliran legismer. Dalam pandangan aliran legisme menyatakan bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Maksudnya di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, hakim di dalam tugasnya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka dengan cara jurisprudensisme adalah suatu dedukasi logis dari perumusan yang umum atau preposisi mayor kepada suatu keadaan yang khusus. Contohnya, siapa saja karena salahnya menyebabkan matinya
orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun, atau si Ahmad karena salahnya menyebabkan matinya orang, atau preposisi minor. Aliran yang berlaku di Indonesia adalah aliran Recht finding, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terikat. Keterikatan yang bebas tindakan hakim tersebut berdasarkan pada pasal 20-22 AB, pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merupakan tindakan proses pembentukan hukum. Bab 6 perbuatan hukum bukan perbuatan hukum, perbandingan hukum dan penggolongan atau pembagian hukum. A. Perbuatan hukum. Perbuatan tersebut dinamakan perbuatan hukum. Menurut R. Suroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum atau manusia atau benda hukum yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Kemudian Marwamas mengemukakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Selanjutnya Sudarsono menjelaskan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Di samping itu juga Khairun Arasjid mengatakan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapatlah dijelaskan bahwa perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau manusia atau badan hukum. Yang berikutnya, bab 7 sistem hukum dan teori-teori hukum. Ilham berarti susunan kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Satu sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. Begitu juga dengan sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum secara bersamaan. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara subsistem di dalamnya. Bab 8 bidang-bidang studi hukum. Semenjak Ancelotti mengemukakan istilah sosiologi hukum, timbul berbagai pendapat yang berkisar pada ruang lingkup sosiologi hukum dan perspektif penelitiannya. Adapun mazhab sosiologi dialektif atau kritis berpendapat bahwa sosiologi hukum bukan hanya sebagai sarana untuk menjelaskan gejala sosial, tetapi lebih dari itu merupakan sarana untuk melakukan evaluasi mengenai gejala sosial yang dihadapinya. Bab 9 arti penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat. Sehingga dalam konteks ini yang lebih luas, penegakan hukum merupakan suatu proses yang berlangsung dan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagai dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Kemudian Surjono Sunkanto mengatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tersebar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai. Sekian dari hasil pemaparan saya kali ini. Terima kasih.